Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sa'a ala nahji yaumiddin. Baik, para jemaah sekalian, Bapak Ibu, akhwatullah, alhamdulillah kembali Allah perkenankan kita untuk kembali bertemu dalam kajian hukum minhaj muslim. Tentunya harapan kita Allah berkenan, meridhoi dan mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita Allah. Seperti disampaikan oleh Ramadan bahwa kita sekarang sudah masuk pada pasal ke-7 dari bab akidah. Dan kita ketahui akidah ini menjadi fondasi ya. Akidah itu iman itu menjadi fondasi dari bangunan Islam kita. Dari Allah yang diturunkan kepada manusia terbaik. Jadi Quran itu definisinya secara syariah, secara syar'i, menurut kita itu kalamullah. Dia kalam Allah, bukan sembarang kalam. Nah, sekalam itu nilainya tergantung pada yang berkalam. Namanya ucapan itu nilainya akan tergantung pada yang mengucapkan. Artinya kalau ucapan orang tua kita hormati, maka ini ucapan zat yang menciptakan ibu kita. Yang menciptakan orang tua kita. Kalau Pak RT kita hormati kalamnya, maka ini kalam yang menciptakan Pak RT itu. Maka ini harus di atas segalanya. Ini kalamullah bukan sembarang kalam. Maka ada interaksi dengan kalam dari yang kita hormati, kita nggak boleh sekenanya, sebisanya, nggak sopan, beradab. Kita kalau berinteraksi dengan ibu kita saja, kita berkalam dengan ibu kita sangat hormati. Kok saat ibu kita misalnya sedang berucap, berkalam untuk kita, kok kita mungkin kita tidak acuh, kita buka HP, ibu kita akan marah. Gimana dengan kalam Allah? Harus lebih dari itu. Ini kalam zat yang menceritakan dari semua yang kalamnya kita hormati. Nah, ini sifatnya mu'jiz. Mu'jiz itu artinya menantang, melemahkan. Ini dari akal, ya, dari nakli sekaligus. Nanti kita di sini ada tulisan dari nakli sekaligus bahwa ini kalam Allah, nggak diragukan. Jadi saat Quran itu turun dulu, orang Arab dalam puncak bahasanya. Namun ketika Quran Nabi menyampaikan beberapa ayat Quran, orang-orang Quraisy yang pada itu pada puncak bahaya mengatakan ini kan syair, ilasi. Akhirnya ditantang oleh Al-Quran. Kalau kalian ragu terhadap kebenaran Al-Quran, maka datangkan semua pembantu kalian yang bahasa. Bikin satu suratnya, satu ayat saja. Nggak mampu mereka. Ini bukti akal, bukti logika yang akhirnya tidak bisa dibantah lagi oleh orang-orang ahli bahasa waktu itu. Bahwa Quran ini kalam Allah. Jadi kalam ini adalah mu'jiz, mengandung tantangan, kemujizatan yang melemahkan nggak mungkin akan bisa untuk menandinginya. Dalam surat Al-Baqarah 23 itu kan wa in kuntum fi raibim mimma naj'al fa'tu bi syura wa usyhada akum. Jadi kalau engkau ragu, datang aja tulis surat saja dan panggil semua pembantu kalian, ahli bahasa semua, nggak mampu semua. Nih, kemudian dia al-munazzal. Munazzal itu artinya turun itu dari atas. Itu menunjukkan bahwa Allah di atas. Namanya turun dari atas. Kepada siapa? Kepada makhluk terbaik ini, kepada manusia terbaik.
Muhammad SAW. Jadi ini kalam Allah, melemahkan semua orang yang meragukannya, nggak mampu, dan turunnya kepada orang yang sangat mulia, termulia dan sempurna. Kemudian al-mangkul betawatir. Quran ini sampai kepada kita cara mutawatir. Artinya mutawatir itu artinya jumlah perawi Quran yang menyampaikan dari generasi-generasi berikutnya jumlahnya sangat banyak sekali. Yang karenanya nggak mungkin diragukan, nggak mungkin ada kebohongan. Jadi sekali lagi mutawatir itu artinya bahwa pembawa riwayatnya melihat Quran dari semua generasi-generasi berikutnya jumlahnya besar, nggak mungkin bohong. Maka hadis yang paling tinggi itu mutawatir, yaitu nggak mungkin bohong, nggak mungkin ada kesalahan. Mutawatir yang sama. Kemudian al-muta'abbad bitawa. Nah, Quran itu bacanya dari ibadah. Beda dengan semua kalam. Di Quran itu kita baca nggak apa-apa dari ibadah. Bahkan sholat yang menjadi ibadah penentu itu nggak sah kecuali ada bacaan Al-Quran. Jadi ini kalau kita ulang lagi, ini kalamullah al-mu'jiz, mengandung tantangan yang melemahkan, al-munazal yang turun kepada makhluk termulia, al-mangkul betawatir, sampainya kepada secara mutawatir, nggak mungkin ada kesalahan. Dan al-muta'abbad, bacanya sebagai ibadah, itu Quran. Nah, kita maka ini dia turunnya kepada Nabi Muhammad sebagaimana telah menurunkan kitab-kitab suci kepada Rasul-Rasul dan beriman bahwa dengan hukum-hukum yang ada. Nah, kewajiban pertama kita apa? Setelah kita mengetahui ini adalah bagian rukun iman, yaitu beriman dengan tidak ada keraguan sedikitpun. Mulai dari A sampai Z, mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita ragu sedikit pun, satu ayat pun itu kafir. Karena nggak ada boleh keraguan sedikit pun. Karena semua dari Quran ini ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi itu memilih 10 penulis wahyu. Tiap turun tulis ini, turun tulis ini. Bahkan urutannya, ini tulis lain, inilah ini. Ya. Makanya beriman bahwa semua itu nggak ada yang tambahan, nggak ada pengurangan. Sedikit ragu satu ayatnya kita kafir. Itu pertama iman. Kewajiban pertama. Kewajiban kedua, kita harus membenarkan semua yang diberitakan. Jadi ini di buku ini Quran itu memberitakan berita-berita yang banyak yang gaib, yang telah lalu dan yang akan datang. Konsekuensinya iman kita harus percaya semua yang berkenaan Al-Quran itu. Sedikit pun nggak boleh ragu. Karena sekali lagi tabiat iman itu yaitu kebanyakan gaib. Yang gaib ini kita nggak boleh percaya kecuali ada dua bukti. Pertama ada berita yang valid, Quran dan Sunnah saja. Yang kedua ada buktinya. Kita percaya ada Allah, buktinya apa? Ada ciptaan. Kita percaya ada malaikat maut karena ada yang mati. Kita makanya harus percaya dengan semua yang diberitakan Al-Quran, baik berita masa lalu yang ada. Kemudian kedua, bahwa Quran itu semua kandungan hukumnya dijamin untuk kebaikan manusia. Yang kita wajib untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka para sahabat dulu mengatakan begini, kalau Anda baca Quran, kemudian kan Anda baca ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, baik orang beriman, siap-siap untuk menerima perintah. Karena hampir semua ayat-ayat ada kemudian ada perintah. Taat sama perintahnya jauh semua larangan. Kewajiban yang berikutnya yaitu kita wajib untuk menjadikan sebagai petunjuk. Quran diturunkan untuk petunjuk. Kita hudan linnas. Dalam surat yang 185 surat Al-Baqarah itu syahrul Ramadan alladzi unzila Quran hudan linnas. Agar Quran kita menjadikan petunjuk, tentunya ada proses. Dari
Nah, proses-proses yang dengannya menjadikan orang jadi tunjuk cuma menjadi kewajiban. Jadi ada kaidah begini. Ma la yatimul wajib illa bi fawajibun. Satu yang wajib yang akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu wajib. Contohnya begini. Sholat itu wajib. Kalau sholat nggak sempurna kecuali dengan wudhu itu wajib. Yaitu itu. Jadi sekali lagi sesuatu yang wajib yang nggak sempurna kecuali sesuatu sudah wajib. Quran juga petunjuk kita nggak mungkin kecuali ada proses itu wajib. Kenapa? Nah, untuk Quran bisa ditunjuk namanya ada wirid. Wirid itu ada rutinitas yang kita lakukan. Sebagai bukti kita beriman dengan Al-Quran. Karena Quran sebagai petunjuk, maka kita nggak mungkin langsung otomatis tidak petunjuk, tapi ada proses-proses yang dengannya kita menjadi abdul. Apa itu? Pertama, kita punya wirid. Wiridnya apa? Pertama disebutkan wirid ta'allum wa ta'lim. Wirid untuk senantiasa belajar dan mengajar Quran. Yang ini dari Nabi sebagai ukuran kebaikan seorang muslim. Kata Nabi, khairukum, hadis Bukhari ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baik karena itu yang mau belajar Quran dan mengajarkan. Sebagai manusia ini. Karena kita nggak mungkin bisa paham Quran harus belajar. Nggak mungkin bisa baca kecuali belajar. Maka belajar Quran juga sarana yang dengannya kita bisa memahami dan itu menjadi wajib. Dan saat belajar kita nggak boleh untuk kita mati sendiri. Dalam Quran banyak disebutkan seorang itu ketika sudah mengaku sebagai pengikut Muhammad, maka saat itu dia wajib untuk mengikuti jalan utama yang ditempuh Nabi, yaitu mengajak kepada agama Islam. Orang kalau mau belajar nggak boleh lagi. Allah katakan disebutkan ayat 108, kul hadhihi sabili atu ilallahi ala basiratin ana wa man taba'ani. Katakan Muhammad, inilah jalanku dan jalan orang-orang mengikuti aku. Apa itu? Mengajak kepada Allah. Menyampaikan isi Al-Quran. Belajar tentunya. Dan untuk menyampaikan Al-Quran itu nggak boleh kita menunggu pinter. Pesan Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat, sampai. Maka orang yang menutup ajaran Al-Quran itu ancaman sangat besar. Ancaman terhadap orang menutup ajaran Al-Quran itu Allah sampaikan lewat Al-Quran ya surat Al-Baqarah 159. Allah mengatakan innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyana kitab ulaika yal'anullah. Orang yang menutup apa-apa yang kami turunkan Al-Quran dan jelaskan Al-Quran dilaknat Allah dan dilaknat semua yang melaknat. Maka wirid pertama harus kita lakukan belajar dan mengajarkan. Itu wirid pertama, kewajiban yang Nabi jadikan sebagai ukuran manusia terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allam. Kedua yaitu kita ada wirid namanya wirdut tilawah wal istima, yaitu wirid perkara rutin, hal yang rutin untuk membaca dan mendengarkan. Perintah ini misalnya Allah katakan surat yang ke-429 ayat yang ke-45. Angkabut utlu ma uhiya, baca yang diwajibkan kepada baca. Dan membaca Al-Quran itu sekali lagi nggak paham pun dapat paham, dan paham nggak main-main. Satu huruf 10 kebaikan. Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Orang baca satu huruf Quran dapat satu kebaikan dilipatkan 10. Nabi mengatakan aku nggak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif 3 huruf. Alif lam mim berarti alim nggak paham dapat berapa? Ya, membaca Al-Quran menjadi wirid harian kita. Bahkan Nabi mentarget
Secara implisit mengatakan begini, kalian jangan pernah khatam Quran kurang dari 3 hari. Terlalu cepat itu. Meskipun pada hakikatnya Nabi merekomendasi sahabat-sahabat tertentu untuk khatam Quran 1 hari pun. Teman misalnya. Tapi secara umum nggak boleh khatam Quran kurang dari 3 hari. Lanjutnya, tapi jangan sampai khatam Quran lebih 30 hari. Jadi kita minimal nggak boleh kurang 3 hari, tapi nggak boleh sampai 30 hari. Nggak khatam. Artinya apa? Berarti mestinya batas target minimal baca Quran itu adalah 1 hari 1 juz. Karena nggak boleh khatam 30 hari. Quran 30, berarti 1 hari mesti 1 juz. Itu target dari wirid kita harian baca itu target kita minimal 1 juz. Lebih banyak lebih bagus. Kalau Imam Syafi'i itu ke Ramadan sampai 1 hari 2 kali khatam Quran. Nah, itu pertama. Nah, di samping kita membaca, kita punya wirid mendengarkan. Orang tabiat manusia itu lemah, membaca lelah. Maka lelah kita mendengarkan Quran. Dan itu perintah. Dan pahalanya besar. Kata Nabi, kata Allah bahkan, ketika kita mengenal Quran, Allah katakan surat yang ke-7 204, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran dibaca, dengarkan, perhatikan. Dengan itu semoga kalian dapat rahmat. Rahmat Allah itu hal yang kita butuhkan ya. Karena manusia enggak masuk surga hanya dengan ibadah enggak, tapi dengan rahmat ibadah dan rahmat Allah. Dan rahmat Allah bisa kita capai, kita terima dengan mengenal Quran. Sampai Allah sampaikan surat yang ke-7 dan 4. Nah, Nabi sebagai orang yang kepadanya Quran turunkan, Nabi sering mendengarkan. Ketemu Mas'ud, ya baca Quran untuk aku. Nabi mendengarkan, karena memang perintah itu wirid harian kita. Belajar, mengajarkan, baca, mendengarkan. Wirid ketiga adalah wiridul hifdzi wal muhafadzah. Wirid untuk menghafal Quran dan menjaganya. Karena Nabi, man laisa fi qalbi syai'un minal Quran kal baitul kharib. Orang dia enggak ada hafal Quran seperti rumah yang rusak. Enggak berfungsi berarti. Nah, meskipun kita enggak harus hafal ya, tapi jangan sampai kita itu enggak punya hafal. Dan tentunya harus ada tambahan-tambahan. Namun kalau menghafal harus menjaganya. Quran itu Allah katakan dalam Al-Quran itu sampai mengatakan 5 kali. Ini mudah dihafal. Walaqad yassarna lidzikri. Sungguh telah mudah Al-Quran untuk dihafal. Apakah ada yang mengambil pelajaran? Cuman dia mudah juga kita. Maka kita hafal, pastikan kita menjaganya. Dengan mengulang-ulangnya. Yang efektif itu menjaga Quran dengan dibaca saat sholat. Tentunya sholat bukan sholat jamaah ya, sholat sendiri, sholat malam. Ya, karena dengan banyak membaca kita akan bisa menahan hafalan kita, mudah lupa. Quran sekali lagi mudah dihafal dan mudah makat. Pastikan kita menghafal juga untuk siap untuk menjaga hafalan itu. Jangan hafal lupa, hafal lupa. Dan untuk syarat menghafal Quran itu tentunya ada tekad kuat dan menghindari maksiat. Orang yang banyak maksiat sudah hafal Quran, kecuali istidrat ya. Ada orang istidrat, Allah berikan lulu ada istidrat ya. Orang maksiat hafal Quran nggak hilang. Tapi pada hakikatnya Quran itu mudah dihafal bagi orang yang nggak punya banyak maksiat. Maka anak kecil mudah menghafal. Dan ada satu kisah ya dari ulama besar kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 7 tahun dah hafal Quran. Dan hafalannya luar biasa besar. Tapi suatu saat beliau pernah sulit untuk menjaga hafalan. Maka beliau pun mengadu kepada gurunya Waqi'. Dalam ungkapan beliau, syakayutu ila waqi'in su'ahibdi. Aku pernah mengadu kepada Waqi' untuk tentang sulit itu menghafal, menjaga hafal. Sulit. Maka Fa'arasyadani ila tarikul ma'asi. Maka guru Waqi' memberikan petunjuk aku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani annal ilma nurun. Kemudian Waqi' memberitahu kepada aku bahwa Quran itu ilmu itu cahaya.
Dan ini enggak diberikan pada orang maksiat. Jadi syakautu ila waqi'in su'ahifzi warasati wa nurullah la yudal. Dan cuman cahaya Allah itu enggak diberikan pada yang maksiat. Maka saat itu Imam Syafi'i dapat petunjuk dari gurunya ini, beberapa hari baru merenung di berat yang menung. Maksiat apa kurang lebih yang aku lakukan, Cok, sehingga aku sampai sulit menghafal ini. Maka sampai kemudian mentok suatu saat belum ada kesimpulan. Pernah katanya betul. Suatu saat aku pernah tidak sengaja ada wanita di depanku terbuka betisnya. Aku lihat. Nggak sengaja. Nah, itu yang membuat bagaimana dengan kita. Maka kalau kita suka hafal juz amma lupa lagi barangkali maksiat, maka perlu evaluasi. Karena Nabi mengatakan begini, innallaha idza ahabdan ibtala. Itu kalau mencintai hambanya diujinya. Dia ujian yang paling berat itu kadang lupa Al-Quran. Itu ujian yang berat. Maka kalau kita lupa Al-Quran, apalagi kita segera evaluasi pada kemaksiatan barang ini. Nah, karena apa? Kalau uji dengan kita sulit dengan Al-Quran, berarti kita agar tidak evaluasi kita kemaksiatan ini, agar kita istighfar. Nah, itu wirid yang ketiga ya, wiridul hifdzi dan al-muhafadzah. Nah, wirid yang keempat yaitu yang kelima ya, yaitu wiridul mudarasah. Yaitu kebiasaan rutinitas yang dilakukan, yaitu ya istiqomah mudarasah, yaitu tadarus, belajar bersama, bukan membaca bersama. Ini hadisnya Muslim begini, kata Nabi, majtama qaumun yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum. Enggak ada satu kaum yang sengaja berkumpul untuk membaca kitab Allah dan mengkaji bersama. Dan membaca dan mengkajinya bersama. Kata Nabi apa? Illa hafatul malaika. Kecuali Allah akan mengutus malaikat untuk menjaganya, mendoakan. Wa wasyatum rahmah. Dan Allah akan meliputi dengan rahmat. Wa najat alim sakinah. Allah akan turun ketenangan di hati mereka. Dan keempat, wa dzakarahumullahu biman indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut kaum tersebut di hadapan malaikat. Allah bangga. Dan selanjutnya hadits Muslim itu wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallahu bi tariqan. Dan siapapun yang keluar jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Ini namanya wirdu al-mudarasah. Ini harus kita biasakan. Jadi kalau pada zaman Nabi dulu, di masjid Nabi itu banyak halakoh-halakoh ya. Ada 5 orang untuk tadarus Qur'an ini. Mengkaji, ada guru satu baca bersama, gantian baca, kemudian ini yang biasa dilakukan oleh para sahabat dulu dan mestinya harus kita jadikan juga sunnah kita. Nah, wirid yang terpenting dari ini, yang puncaknya, yang itu Quran turunkan, yaitu wirid tadabbur. Tadabbur artinya apa? Menghayati untuk diberikan petunjuk. Ini Quran turun tujuannya untuk ini. Maka Allah katakan surat Shad ya, surat 38 ayat 29 begini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Quran kami turunkan penuh barokah. Penuh barokah. Bacanya barokah, belajarnya barokah, menerangkan barokah, semua yang barokah. Tapi tentunya lihat untuk dikaji, untuk dihayat, untuk diamalkan. Itu wirid yang terakhir. Nah, sekali lagi ini harus menjadi rutinitas kita, istiqomah. Untuk apa? Untuk membuktikan kita memang menjadi orang sebagai tujuan. Nggak mungkin kita Quran jadi kita kantongi, nggak mungkin. Quran turunkan bukan untuk dipajang. Quran turunkan untuk ditunjuk dan itu dilakukan dengan upaya tadi. Proses belajar, mengajar, membaca, mendengarkan, menghafal, menjaga, kemudian tadarus, kemudian terakhir yaitu tadabbur. Itu sebagai tujuan akhir Quran. Nah, ini di buku ini, buku yang kita baca ini dijelaskan di situ ya. Bukti-bukti, dalil-dalil bahwa Quran itu memang firman Allah. Dijelaskan banyak ini
dalam naklinya dari Qur'annya di antara disebutkan tabarakalladzi nazzal furqana 'ala abdi liyakuna 'alan itu. Jadi Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, Furqan Al-Qur'annya kepada hambanya agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh Quran. Kemudian ayat berikutnya banyak ini ayat, tentu nggak perlu kita baca semuanya ya. Ini ada dalil yang sangat tegas tentang bukti Quran itu memang dari Allah SWT. Yang tujuannya bukan sekedar untuk dipajang. Nah, itu dalil-dalil naklinya. Nah, Quran itu sebagai kitab terakhir ya. Dan sebelumnya Allah turunkan Quran dan juga suhuf ya, lembaran-lembaran. Di antara Taurat yang kita telah dulu sampaikan, Taurat, kemudian ada sebelumnya Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf ya. Suhuf itu lembaran-lembaran. Nah, semua kitab-kitab yang Allah berikan turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu masa berlaku hukumnya sampai ketika Nabi wafat. Nah, maka kitab Zabur nggak perlu lagi ketika Nabi Daud wafat. Ke Taurat nggak perlu lagi ketika Nabi Musa wafat. Kitab Injil nggak perlu lagi ketika Nabi Isa wafat. Tapi Quran turun kepada Nabi terakhir maka sampai hari kiamat. Dan ini Allah dipastikan dijamin. Jaminan Allah. Dari surat ini di lembaran yang berikutnya itu disebutkan tentang jaminan Allah bahwa Quran itu akan dijaga terus oleh Allah Ta'ala. Kata Allah, surat Al-Hijr ayat 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan, kami akan menjamin dan menjaganya. Nah, jaminan Allah untuk Al-Quran itu akhirnya buktinya diantaranya ini bahwa Allah mudahkan Quran untuk dihafal. Sehingga semua generasi itu mungkin mulai zaman Nabi, sahabat, sampai sekarang itu penghafal Quran banyak sekali. Zaman Nabi itu pernah ada 70 langsung yang terbunuh, 70 terbunuh. Belum yang Imam Khalifah 4 menghafal Quran. Bukan Mu'ad, belum Awiyah, banyak penghafal Quran. Sangat banyak. Nah, generasi berikutnya semakin banyak. Nah, itu sebagai bukti bahwa Quran itu memang harus jaga. Sehingga apa? Kalau ada cetakan Quran salah, mesti akan segera ketahuan. Ada kesalahan huruf, kesalahan. Dan banyak itu kan terbukti. Sering ada Quran kok ternyata ada celewengkan. Langsung ketahuan. Karena memang jaminan dari Allah SWT. Karena dimudahkan umat hambanya untuk menghafalnya, untuk menelitinya. Ini sekali lagi Quran. Dan Quran itu ya ini dikatakan oleh Nabi gini, la hasada illa fitnain. Hasad itu dengki ya, sakit hati. Itu akan rusak ibadah. Cuman boleh hasad di dua hal saja. Karena penting. Orang dengki itu haram hukumnya. Bahkan dikatakan innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kul nar hataba. Dengki itu akan menghabiskan ibadah baik kita persis api menghabiskan bakar. Tapi hasad boleh untuk Al-Quran. Dikatakan di dalam hadis ini, halaman yang itu, la hasada illa fitnain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Boleh hasad ini. Siapa? Rajulun atahul Quran wa yatluhu analai wa nahar. Pertama yaitu hasad kepada orang yang diberi Quran, menghafal, melaksanakan, baik sekali Quran. Boleh yang dia membacanya pagi, petang, siang, malam. Maka kita boleh ya. Kalau Allah berikan kemampuan yang apa? Orang yang sama, hasad no. Jadi ketika kita melihat orang pintar Quran, bacaannya bagus, hafal Quran, melaksanakan baca terus-menerus, maka kita boleh. Kalau seandainya Allah juga berikan aku juga mau
melakukan yang sama, aku membacanya siang malam, aku mengulang-ulang. Itu boleh hasad. Yang kedua, hasad kepada orang kaya, yang dia orang kaya itu menginfakkan hartanya untuk kebaikan cuma. Boleh hasad. Seandainya aku Allah berikan harta yang sama, aku juga infak seperti dia kok. Itu boleh. Jadi hasad kepada orang. Padahal hasad itu hukumnya haram. Nah, itu tentang beberapa hal yang disebutkan di ini ya. Kemudian dalil naklinya juga disebutkan ini. Ya, tadi kita sebutkan di awalnya bahwa secara nakli bahwa Al-Quran itu menantang pada ahli bahasa, ternyata nggak mampu. Itu sebagai bukti Quran itu bukan pikiran Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad itu kan ummi. Kalau seandainya mampu tapi terbaca mungkin mudah. Oh, itu kan bikin Muhammad terbaca kok. Nah, ini bukti bahwa ini dari nakli, bahwa nggak mungkin dari Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu ummi, ternyata dia menyampaikan satu kitab yang begitu indah, nggak mungkin dilakukan, nggak perlu dibikin oleh seorang ahli bahasa pintar apa. Bahkan ketika orang-orang Quraisy yang orang kafir, ada yang bikin ayat Quran dari tertawaan antara mereka sendiri. Ada bikin surat Al-Difda, berarti Al-Fil, ditertawakan oleh mereka. Karena nggak sepadan dengan bahasa Al-Quran. Nah, ini sekali lagi beberapa hal tentang apa yang kita harus kita imani dan konsumsi iman. Mungkin itu sementara ya. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan, bertanya silakan. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Bapak Ibu silakan jika ada hal yang akan ditanyakan pada Ustadz bisa menyampaikan melalui kolom chat ini atau bisa langsung berdialog dengan raise hand terlebih dahulu supaya tidak bersamaan suaranya. Sampai sejauh ini belum ada pertanyaan, Ustadz. Jadi begini, saya tambahkan. Jadi orang yang tadi sekali lagi menguasai atau pinter dalam hal-hal yang kita sebut tadi, pinter membaca, pinter mengkaji, itu semuanya orang istimewa ya. Saya dikatakan oleh Nabi begini, kata Nabi, Iqra al-Quran, fa'inno ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Baca Quran. Karena orang baca Quran itu dari memberi syafaat. Jadi ada dua amal ibadah yang nanti akan Allah wujudkan di akhir kiamat dalam bentuk makhluk. Membela kita. Saat kita dihisab. Apa itu Quran dan puasa? Dikatakan, disebutkan di sini, Quran itu kalau nanti kita dihisab dan puasa datang dalam bentuk makhluk. Ya Allah, saya Quran dia. Baca aku tahu. Maka berikan aku hak untuk bersyafaat. Dan bersyafaat apa? Akhirnya, ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, ringankan dosa. Itu Quran. Nah, itu yang pertama. Kedua, kata Nabi, Allah itu di bumi ini ada punya keluarga. Dan kepercayaan. Siapa itu? Itu Ahlul Quran. Kemudian dikatakan ada kiamat nanti, bagi mereka yang ahli Quran ini, Iqra warattil kama kunta baca sekarang secara tertil sebenarnya engkau baca di dunia dulu. Fa inna manzilataka, karena kedudukan di Allah nanti sesuai bacaan Quran. Semakin banyak apalmu semakin tinggi bacaan Quran. Maka Nabi itu pada saat beliau masih hidup, orang Quran didahulukan semuanya. Imam Quran yang baik Qurannya. Imam sholat baik orangnya. Ketika Nabi itu menguburkan jenazah di satu lubang, maka siapa yang Quran yang lebih banyak? Ketika Nabi mensuratkan Quran, jadi begitu. Jadi Quran itu Nabi jadikan ukuran untuk didahulukan semuanya. Imam sholat itu kan pemimpin sholat, ya. Akra'uhum. Semua Nabi didahulukan. Menguburkan jenazah siapa yang lebih baik apalagi. Ya, karena hebatnya Quran itu, maka begitu tinggi kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang menguasai Quran. Tapi begini,
Tapi begini, Nabi mengatakan begini, Al-Qur'an hujjatun laka wa hujjatun alaik. Quran itu bisa menjadi pembela kita, tapi jadi musuh kita. Jadi orang yang hafal Quran dan melaksanakan perintah-perintahnya, larangannya, nanti akan jadi pembela di hari kemenangan. Sebaliknya, orang hafal Quran tapi mengabaikan apa yang dipahaminya, apa yang dipelajarinya, itu akan jadi musuh, menjerumuskan. Maka hati-hati itu benar. Quran, maka jangan jadi Quran hanya sebagai kenikmatan bacanya, kita menghafal, tapi harus kita jadikan sebagai petunjuk hidup. Nah, itu yang menjadi hujjah, menjadi pembela kita nanti. Itu Quran. Monggo ada yang menambahkan. Ada pertanyaan masuk satu, Ustaz? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, mengapa tulisan Al-Quran ini berbeda antara yang biasa kita baca dengan yang ada di Madinah, Pak Ustadz? Tanda bacanya mungkin, Ustadz. Harokat-harokatnya. Jadi, baik. Jadi Quran itu ketika ditulis zaman Nabi, tanpa ada titik, tanpa ada harokat. Zaman Nabi. Nah, tapi ketika kemudian banyak orang asing masuk Islam, mereka nggak bisa. Kalau orang-orang Arab asing langsung tanpa titik, tanpa harokat mereka baca. Nah, harokat titik baru muncul pada zaman Ali. Nah, maka tanda-tanda itu muncul berikut untuk mempermudah saja. Maka tanda-tanda Quran di Indonesia beda dengan yang tangan Bayrut beda. Atau permudah bagi yang mengkonsumsinya beda-beda. Ini bukan dari Nabi ini. Cuman bahwa itu berhenti, itu panjang, itu dari Nabi. Itu ada namanya ada riwayatnya itu, persambung sanadnya ada. Tapi tentang tulisannya itu baru muncul kemudian. Tapi semuanya itu berdasarkan sanad. Maka ada sanad dari Al-Waras. Maka orang ada sanadnya orang baca Quran. Dari cuman kalau tanda-tandanya, huruf apa titiknya, komanya, fathahnya, harokatnya itu baru muncul berikutnya. Maka tanda-tanda bisa beda-beda. Dan Quran itu cara membacanya bukan satu bahasa loh ya. Maka ada qiraah asab, ada 7 kali cara membaca. Maka beda-beda. Contohnya begini. Fatihah itu ada Malik Yaumiddin, itu ada 2 cara membaca. Malik Yaumiddin boleh Malik Yaumiddin. Surat 4 ayat 43 dan surat 5 ayat 6 ada lamastum boleh lamastum pada lamastum pada. Nah, maka itu, nah ini zaman dulu nggak ada tanda-tanda itu, tapi sekarang ada tanda, ada dipanjangkan, alif panjang, jeritan panjang, itu untuk memudahkan saja. Maka sekali lagi bisa beda-beda antara satu tulisan Al-Quran, kalau ceritakan di tangan lain. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan, Ustaz. Tidak ada lagi, Ustaz, baru satu yang pertanyaan masuk. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan ini pada rukun iman berikutnya, yaitu iman kepada para rasul. Jadi salah satu rukun iman pada para rasul. Jadi, nah Allah itu punya utusan. Yang utusan itu ada yang disebut nabi, ada yang disebut rasul. Ya, ada nabi, rasul, beda. Kalau rasul itu utusan Allah yang diberi wahyu dan syariat untuk disebarkan kepada umatnya. Itu rasul. Kalau nabi utusan Allah tapi nggak diberi syariat, nggak beri risalah. Dia menguatkan keberadaan rasul. Itu bedanya rasul. Maka setiap rasul mesti nabinya, tapi bukan setiap nabi itu rasul. Jadi setiap rasul mesti nabinya. Tapi setiap nabi itu adalah bukan setiap nabi itu rasul. Nah, Nabi Muhammad itu Allah katakan surat 33 ayat 40 itu khatamul anbiya, penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Kalau dikatakan penutup rasul bisa jadi akan ada nabi berikutnya. Tapi kalau dikatakan penutup para nabi berarti sudah nggak ada. Nah, itu bedanya antara rasul dengan nabi. Dan setiap rasul itu laki-laki, nggak ada
Allah memilih rasul sama perempuan. Pilihan dari itu adalah laki-laki. Kita baca, seorang muslim beriman bahwasanya Allah telah memilih dari pilihan Allah ini ya. Kenapa? Orang-orang Yahudi banyak dengkinya. Maka mereka tahu persis di kitab mereka, di kitab Taurat mereka, di Injil mereka, bahwa akan ada rasul terakhir. Nah, mereka itu berharap kan rasul dari golongan ya, orang-orang Bani Israel. Tapi ternyata golongan dari orang Arab Quraisy. Maka Allah katakan hasadan, karena hasad saja. Jadi nggak mengakui rasul karena hasad saja. Karena makanya apa? Pilihan Allah bukan kehendak kita, pilihan Allah. Nabi pun nggak pernah punya harapan, nggak ada bayangan ada, tapi tidak malah pilih. Allah siapkan. Jadi bahwa Allah memilih pilihan ini dari bangsa-bangsa Indonesia sebagai rasul-rasulnya. Dan dia telah menurunkan wahyu tentang ajaran-ajarannya kepada mereka. Lalu mewajibkan kepada mereka agar menyampaikannya. Agar tidak ada hujah bagi mereka di hadapan Allah. Nah, ini rasul nih. Jadi diberi wahyu, diberi syariat untuk diajarkan. Itu rasul. Allah mengutus mereka kepada kaumnya diperkuat dengan bukti-bukti yang berbagai mukjizat. Jadi mukjizat Rasul itu ada suatu yang di luar kemampuan orang biasa, yang biasanya memang itu terjadi di kaumnya. Tapi dari Allah ini. Saya mau lihat Nabi Musa misalnya, itu kan tongkat itu waktu itu banyak pesihir. Nah itu jadi Allah mengutus mereka diperkuat dengan bukti-bukti dan mukjizat. Allah mulai dari mengangkat Nuh sebagai rasul dan kemudian ditutup dengan kenabian Muhammad. Jadi Adam itu apakah rasul? Ada perbedaan. Karena yang mayoritas mengatakan mulai rasul Nabi Nuh. Rasul. Seorang muslim meyakini sekalipun para rasul itu adalah manusia biasa yang berlaku bagi mereka apa yang berlaku bagi manusia lain, seperti makan minum, sehat dan sakit, lupa dan ingat, hidup dan mati, namun seorang muslim meyakini bahwa mereka adalah manusia pilihan, bukan harapan. Yang paling sempurna, mereka adalah manusia paling utama tanpa terkecuali. Dan beriman bahwasanya tidak akan sempurna iman seorang kecuali dengan beriman kepada para rasul. Karena rukun iman. Sedikit ragu, rusak iman. Nah, dalil naklinya banyak. Dalil naklinya ini. Pertama, berita Allah SWT tentang Rasul-Rasulullah dan tentang penetapan mereka menjadi Rasul dan risalah-risalah yang mereka bawa. Sebagaimana firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ani'budullah wa ta'ala. Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat. Ada Rasulnya. Cuman ada masa fatrah. Masa fatrah itu masa yang tidak ada Rasulnya ada. Nah, masa fatrah itu ikut ajaran Rasul sebelumnya. Ada masa fatrah. Ya, jadi kata Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Untuk menyeru sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jadi misi setiap rasul itu sama, misi utamanya sama. Apa itu? Mengenal Allah, mengenalkan Allah itu Esa. Itu misi setiap rasul. Allah ini sampaikan ini. Setiap umat ada rasul, misinya apa? Agar menyembah Allah saja. Nah, Allah terpertegas dalam surat yang 21 ayat 25. Ya, kata Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah kepada Nabi, aku tidak utus seorang rasul sebelum kamu Muhammad kecuali rasul aku wahyukan. Rasul wahyukan apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, sembahlah aku saja. Jadi misi rasul semua sama, menyembah Allah saja. Dia mengenalkan Allah, karena pencipta. Nah ini bahwa rasul itu pilihan. Kata Allah, Allah yastafi minal malaikat utusan wa minan nas. Allah itu memilih utusan-utusannya dari malaikat dan golongan manusia. Nah ini
dalil naklinya ya, manajemen dan nakli, dan bahwa Rasul itu adalah manusia biasa, maka di sini disebutkan wama arsalna qabla min mursalin illa innahum ayakunu ta'am wa yamsunul asbab. Jadi kata Allah, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya Muhammad, melainkan setiap mereka itu makan juga, berjalan juga di pasar-pasar. Ya, jadi manusia biasa. Tapi manusia pilihan, tersempurna, sudah disiapkan oleh yang mendidik Allah langsung. Maka Nabi mengatakan ada Bani Robi. Kok tadi yang mendidik aku itu Allah langsung, dan sangat baik didikan Allah. Jadi Rasul itu pilihan Allah, dipersiapkan, disiapkan, dididik. Itu tentang dalil-dalil naklinya. Nah, berapa jumlah Rasul itu? Nah, ini ada perbedaan memang. Tapi disebutkan di halaman yang ke-42 itu, kata Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar tentang jumlah para nabi dan rasul berapa. Nabi menjawab begini, mi'atun, jadi halaman yang ke-42 tentang jumlah rasul berapa, itu Abu Dzar pernah ditanya kepada Nabi. Tentang jumlah, Nabi menjawab apa? Mi'atun wa isruna alfan, 120.000. Jadi jumlah 120.000, banyak kan? Wal mursaluna minhum 300 wa 300. Nah, dari Nabi dan Rasul itu ada 120.000, tapi yang Rasulnya 313. Ya, Rasulnya 13. Itu jumlah Nabi yang menjawab itu. Hadisnya ini, hadisnya riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih. Jumlah utusan Allah itu ada 120.000, tapi yang Rasulnya bukan Nabi ya, Rasulnya 313 kata Nabi. Nah, kemudian bahwa sekali lagi setiap Rasul itu misinya terbatas pada umatnya. Maka Umar itu pernah suatu saat menemukan satu lembaran kitab Taurat. Lembarannya terkagum dengan isinya. Sama Nabi. Maka Nabi mengatakan ini, walladzi nafsi biyadi law anna Musa hayyan masa illa anta. Kata, demi zat yang jiwa tangannya, kalau sekiranya Nabi Musa sekarang hidup, niscaya tidak ada jalan kecuali dia akan mengikuti aku. Artinya udah nggak perlu lagi berarti. Itu dalil aklinya, dalil naklinya banyak ini. Pertama, rububiyah Allah dan rahmatnya memastikan pengangkatan para rasul darinya untuk segenap umat manusia agar memperkenalkan Tuhan. Ya itu kan. Jadi nggak mungkin Allah itu, kan Allah itu gaib. Yang gaib itu nggak mungkin nggak boleh nampak. Jadi Allah itu akan baru nampak nanti di akhirat, itu nggak cuma orang masuk surga tertentu aja yang orang kafir nggak mungkin. Tapi karena gaib itu mutlak sifatnya, nggak ada yang melihat. Nah karena gaib maka nggak mungkin kemudian Allah itu menyampaikan aturannya langsung kepada manusia. Satu-satunya Rasul yang bicara itu hanya Nabi Musa saja. Maka dikatakan kalimullah. Maka diutus Rasul ke kepentingan itu. Jadi indra wahyu melalui Jibril akan menyampaikan umatnya. Dan kemudian yang kedua, Allah menciptakan manusia supaya beribadah kepadanya. Nah, nggak mungkin kita bisa ibadah dengan cara kita sendiri. Jadi Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi utama kita itu ibadah. Kita diciptakan untuk ibadah. Nah, kita nggak mungkin ibadah sesuai, dan Allah nggak mengatakan ibadah sesuai aturan kalian, sesuai kemauan kalian. Tapi kemudian Allah utus Rasul untuk menjelaskan ibadah itu begini. Jadi yang menyampaikan dari pesan dari Allah untuk bagaimana cara ibadah. Maka kita itu nggak boleh ibadah kecuali dengan cara yang disampaikan oleh Rasul saja. Nah, itu berbagai dari naklinya. Kita nanti akan lanjutkan pada pembahasan kepada Rasul Muhammad. Jadi kalau iman Rasul sebelumnya itu adalah global saja ya, harus rinci. Dan memang nggak ada rincian cerita yang Nabi sebelum nggak ada yang terjaga, nggak ada. Yang rinci itu hanya Nabi Muhammad. Mulai dari sebelum lahir bahkan
nasabnya pas jelas semua nama, terbukti semua, tercatat semuanya, terbukukan semuanya. Nah itu sebagai utusan terakhir. Dan monggo kalau ada yang menambahkan silakan. Bertanya. Baik. Sebelum kita nanti bahas tentang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, silakan Bapak Ibu, jika akan ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau langsung berdialog dengan sejauh ini masih belum ada pertanyaan Ustaz. Yeah. Mudah-mudahan para jamaah sudah jelas Ustaz ya atas pemaparan yang disampaikan. Jadi saya ulang kembali aja, sedikit ulang ya, bahwa setiap Rasul itu ada laki-laki pilihan diutus dengan dua misi. Misinya dua. Setiap Rasul. Pertama, mengenalkan umatnya akan keesaan Allah. Sama semuanya. Jadi mengenalkan Allah kepada umatnya. Kedua, mengenalkan syariat Allah. Cuman dari syariat Dewa Rasul itu terbatas. Kecuali syariat Nabi Muhammad sampai akhir kiamat. Itu misinya dua saja. Yaitu namanya Ta'riful Khaliq, mengenalkan kepada umat Allah. Kedua, Minhajul Haya, menjelaskan tentang metodologi itu sistem hidup. Setiap Rasul sama. Gitu. Cuman sekali lagi, kalau yang pertama misi pertama itu nggak ada bedanya, nggak ada bedanya bahwa setiap Rasul mengenalkan umat kepada tentang Allah, tapi misi yang kedua itu yang beda-beda. Karena syariat Nabi itu semua beda. Itu pernokan yang tersempurna. Nah, itu monggo kalau ada yang tambahkan, silakan. Atau kita lanjutkan, silakan. Baik Ustadz, berhubung mungkin waktu sudah cukup larut, mungkin pembahasan di pasal ke-9, karena kalau kita lihat ini cukup panjang ya Ustadz ya. Panjang. Pembahasannya, di mungkin insya Allah jika Allah mengizinkan, kita berjumpa di bulan depan kembali untuk melanjutkan pembahasan di pasal ke-9 ya Ustadz ya. Beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik, Ustadz, kita berada di penghujung acara kita. Untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini, mohon Ustadz berkenan menutup dengan doa sekaligus menutup majelis kita, Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rizqan ikhlas was-sabr was-sidq wa syahadata bilik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa min da'watin la tastajabu laha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma qina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum walhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sempurnakan masuk itu dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.